Masyarakat Muslim di Bali muncul berkat hubungan diplomatik yang baik antara Majapahit sebagai negara penguasa dengan Bali sebagai negara vasal, negara yang dikuasai. Ketika Hayam Wuruk memerintah, dalam Ketut Ngelesir, 1380-1460, putra raja pertama Samprangan Sri Aji Krishna Kepakisan alias dalam Sri Kresna Kepakisan, memerintah 1352, mendapat undangan berkunjung ke Keraton Majapahit pada 1380-an. Saat itu, Hayam Wuruk sedang mengadakan konferensi di kerajaannya. Turut diundang dalam acara tersebut negara-negara koloni Majapahit dari seluruh wilayah Nusantara. Dalem Ngalesir datang mewakili kerajaan Gelgel, pecahan dari kerajaan Samprangan yang dikuasai kakak tertuanya. Dalam buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni yang Hilang, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Durorudin Masyad menceritakan bahwa ketika kembali ke Gelgel, Dalem Ngalesir mendapat pengawalan dari pemerintah Majapahit. Ia diberi 40 orang pengiring dalam perjalanan pulangnya itu. Mayoritas dari mereka berprofesi sebagai tentara, sementara sisanya bekerja sebagai juru kapal dan juru masak. Yang menarik, para pengawal tersebut seluruhnya beragama Islam. Spekulasi pun akhirnya muncul di antara para ahli. Banyak yang beranggapan Hayam Wuruk ingin mengurangi jumlah populasi Muslim yang terus berkembang di pusat pemerintahannya. Ia khawatir kaum minoritas itu akan mendominasi daerah kekuasaannya. Mengingat Majapahit adalah kerajaan Shiwa Buddha. Setelah sampai, 40 orang Islam itu enggan kembali ke wilayah Majapahit dan memilih untuk tinggal di Bali. Akhirnya oleh Dalem Ngalesir mereka diberi satu daerah pemukiman khusus di Gelgel. Ke-40 orang itu pun diperintahkan mengabdi kepada kerajaan Gelgel, tanpa syarat apapun. Artinya mereka tidak harus berpindah kepercayaan mengikuti agama yang berkembang di Gelgel. Sehingga praktis agama Islam pun memulai perjalanannya di Bali. Rombongan muhibah, harta yang tidak berwujud, politik kaum Muslim generasi pertama di Bali akhirnya menetap dan kawin-mawin dengan wanita Bali. Setelah Dalem Ngalesir melepaskan tahtanya, kerajaan Gelgel Klungkung diperintah oleh Dalem Waturenggong, 1460-1480-1550. Masa ini juga menjadi puncak kejayaan Islam di Nusantara. Sementara Hindu-Buddha, termasuk Majapahit, pengaruhnya kian surut akibat banyak kerajaan yang mulai menerima keberadaan agama Islam di wilayahnya. Majapahit sendiri mendapat serangan dari Kesultanan Demak pada 1518. Akhirnya keruntuhan kerajaan besar itu pun tidak lagi dapat dihindari. Momen kehancuran Majapahit lalu dimanfaatkan oleh Dalem Waturenggong untuk memerdekakan wilayah Bali dan memperluas wilayah kekuasaannya. Berhasil merebut dan mengislamkan wilayah Majapahit di Jawa, Demak pun berencana melancarkan aksi serupa di Bali. Namun kali ini mereka tidak menggunakan jalan penaklukan, tetapi melalui perdamaian. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggana, 1521-1546, Demak mengirim utusan ke kerajaan Gelgel Klungkung. Menurut Durorudin, ekspedisi damai itu bertujuan menjalin hubungan baik sebagai sesama mantan vasal kerajaan Majapahit. Namun, intinya tujuan ekspedisi ini adalah untuk menyebarkan Islam. Tetapi Dalem Waturenggong tidak tertarik dengan misi Islamisasi di wilayah kekuasaannya. Sang raja lalu menyusun berbagai macam rencana untuk menghalau pengaruh Islam di Bali. Sementara utusan dari Demak yang tidak diterima raja memilih bergabung dengan komunitas Muslim yang sudah ada di Gelgel guna memperkuat posisi Islam di wilayah Bali. Gelgel tidak dapat menerima pengaruh Islam di Bali adalah ikatan historis emosional dengan Majapahit. Meski terbebas dari kuasa vasal Majapahit, tetapi penyerangan Demak tidak bisa begitu saja diterima. Mereka, para pangeran dan mantan pejabat Majapahit, yang lari ke Bali tentu menyebarkan informasi tentang nasib tragis mereka ke penduduk lokal, sehingga ikut menjadi kurang bisa menerima Islam. Dalam Babad Dalem, Wari Ida dalam Sri Aji Kresna Kepakisan karya Cokordara Kaputra disebutkan bahwa setelah menjadi negeri merdeka, Waturenggong segera memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Belambangan, Lombok, dan Sumbawa. Ia berhasil menguasai ketiga wilayah itu antara tahun 1512 sampai 1520. Menurut Imade Sumarja dan kawan-kawan. Dalam sejarah masuknya Islam dan perkembangan pemukiman Islam di Desa Kecicang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, perluasan wilayah kerajaan Gelgel Klungkung hingga ke Lombok merupakan usaha lain Waturenggong menghadang penyebaran ajaran Islam di negerinya. Lombok menjadi pilihan terbaik bagi Waturenggong untuk menghentikan Islam masuk ke Bali. Dengan menguasai Lombok, yang sejak 1500-an telah menerima keberadaan agama Islam, maka Gelgel Klungkung terhindar dari pengepungan. Mereka dapat fokus kepada Islam Demak yang datang dari Jawa. Namun selepas Dalem Waturenggong, tidak ada lagi raja yang mampu membangun Gelgel Klungkung. Kerajaan itu pun akhirnya terpecah dan mulai menunjukkan kemunduran. Akibatnya, kekuasaan mereka di Lombok berhasil diruntuhkan. Penguasa Klungkung selanjutnya memilih menjalin hubungan baik dengan Lombok,
bukan menaklukkan dengan paksaan. Setelah itu penyebaran masyarakat Muslim dari Lombok ke Bali mulai gencar terjadi. Meski pengaruhnya di masyarakat tidak dapat menggeser dominasi Hindu, yang telah berabad-abad menjadi kepercayaan utama rakyat Bali. Lama-lama terjadi akulturasi komunitas Hindu-Muslim, terbangun kultur perekat yang lebih menonjolkan kesamaan serta saling menghargai dan menghormati. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak konten perjalanan lainnya.